A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indesari Sakola, mahasiswi dari Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas materi tentang etnografi. Yuk simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang menggabungkan prinsip-prinsip etnografi dengan internet untuk mempelajari budaya dan interaksi sosial dalam komunikasi online. Secara sederhana, etnografi dapat diartikan sebagai etnografi digital, penelitian internet, dan studi budaya online. Yang pertama, etnografi digital adalah mengadopsi metode etnografi tradisional untuk mempelajari dunia maya. Penelitian internet adalah mengkaji interaksi dan budaya online melalui observasi dan analisis data online. Yang terakhir, studi budaya online adalah memahami bagaimana orang berperilaku, berkomunikasi, dan membangun komunitas di internet. Selanjutnya, tujuan utama etnografi adalah memahami budaya dan interaksi sosial dalam komunitas online, mengidentifikasi pola dan makna dalam komunikasi online, mempelajari bagaimana orang menggunakan teknologi untuk membangun identitas dan komunitas, mendapatkan wawasan tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Berikut metode penelitian etnografi, yaitu yang pertama, observasi partisipan, yang kedua, analisis data online, yang ketiga, wawancara online. Nah, yang pertama, observasi partisipan adalah penelitian terlibat langsung dalam komunitas online, mengamati dan berpartisipasi dalam interaksi. Kedua, analisis data online adalah mengumpulkan dan menganalisis data online seperti teks, gambar, video, dan komentar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, wawancara online adalah melakukan wawancara dengan anggota komunitas online untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Berikut penerapan etnografi. Etnografi dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pemasaran. Etnografi dapat digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen dan memahami tren pasar. Yang kedua, komunikasi, yaitu etnografi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam media online. Yang ketiga, pendidikan, yaitu etnografi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana orang belajar dan berinteraksi dalam lingkungan online. Dan yang terakhir, kebijakan publik, yaitu etnografi dapat digunakan untuk mempelajari opini publik dan memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, etnografi dapat digunakan untuk penelitian akademis, penelitian pasar, pengembangan produk, dan evaluasi program. Ya, kita masuk pada penjelasannya. Yang pertama, penelitian akademis, yaitu mempelajari berbagai topik seperti budaya digital, identitas online, komunitas virtual, dan politik online.
Penelitian pasar yaitu memahami perilaku konsumen dan tren pasar online. Pengembangan produk yaitu mendapatkan masukan dari pengguna untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi program yaitu menilai efektivitas program dan intervensi online. Berikut kelebihan dan kekurangan etnografi. Kelebihan etnografi adalah akses langsung ke data, yang berarti peneliti dapat langsung mengamati dan berpartisipasi dalam komunitas online sehingga mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam. Ada juga beberapa hal penting yang harus kita bahas dalam kelebihan etnografi ini, yaitu yang pertama, cakupan luas, yang berarti etnografi memungkinkan peneliti untuk mempelajari komunitas online yang terbesar secara geografis. Yang kedua, biaya relatif rendah, yang berarti etnografi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan metode penelitian tradisional. Yang ketiga, kecepatan, yang berarti etnografi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Berikut kekurangan etnografi adalah validitas data, yaitu ada potensi biasa dalam data online dan peneliti perlu berhati-hati dalam menafsirkan data tersebut. Berikut etika penelitian, yaitu etnografi menimbulkan beberapa pertanyaan etika seperti privasi dan persetujuan para informan. Keterampilan yang dibutuhkan, yaitu etnografi membutuhkan keterampilan khusus dalam observasi, analisis data, dan komunikasi online. Dan yang terakhir, akses internet, yaitu etnografi membutuhkan akses internet yang stabil dan cepat. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya adalah etnografi merupakan metode penelitian yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Etnografi dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mempelajari budaya dan interaksi sosial dalam komunitas online. Tetapi penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya sebelum menggunakan metode ini. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.